Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan video saya saat ini, di mana untuk video kali ini adalah guna untuk mengerjakan tugas dari mata kuliah Manajemen Hubungan Industrial dengan dosen pengampu Bapak Dr. Joko Suharyanto dan saya sendiri Ramdan Hidayat. Baik, berikut adalah soal atau tugas, di mana situasi PT Pagar Makan Tanaman, sebuah perusahaan retail di Indonesia, mengalami peningkatan tingkat turnover karyawan yang signifikan. Banyak karyawan mengundurkan diri karena mereka tidak puas dengan sistem penggajian dan kurangnya perhatian terhadap keseimbangan kerja dan kehidupan work-life balance. Di sisi lain, perusahaan kesulitan merekrut karyawan baru karena reputasi yang buruk di kalangan tenaga kerja. Situasi ini menimbulkan kekhawatiran akan keberlangsungan operasional perusahaan. 1. Buatlah video yang menjelaskan bagaimana perusahaan dapat mencegah masalah hubungan industrial seperti yang terjadi dalam kasus ini. Yang B. Peran serikat pekerja dan manajemen dalam menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. C. Rekomendasi kebijakan berbasis praktik terbaik dalam manajemen hubungan industrial. Yang kedua, gunakan visualisasi seperti grafik atau ilustrasi untuk mendukung analisa. Baik, berikut adalah jawaban sesuai dengan materi yang telah diberikan dan juga beberapa ada yang dikembangkan. Berikut adalah jawaban yang dapat disampaikan. Untuk mencegah masalah hubungan industri seperti yang dialami PT Pagar Makan Tanaman, perusahaan dapat melakukan beberapa langkah berikut. 1. Meningkatkan sistem penggajian yang adil dan transparan. Melakukan evaluasi gaji secara berkala untuk memastikan bahwa kompensasi yang diberikan sesuai dengan standar industri dan kebutuhan karyawan. Menjelaskan struktur gaji dan kebijakan bonus kepada karyawan agar mereka memahami bagaimana kompensasi mereka ditentukan. Yang kedua, meningkatkan keseimbangan kerja dan kehidupan work-life balance. Menawarkan fleksibilitas kerja seperti jam kerja yang fleksibel atau opsi kerja jarak jauh. Mengurangi beban kerja yang berlebihan dan memastikan karyawan memiliki waktu istirahat yang cukup. 3. Meningkatkan komunikasi dan feedback. Membuka saluran komunikasi yang efektif antara manajemen dan karyawan untuk mendengarkan keluhan dan saran. Melakukan survei kepuasan karyawan secara berkala untuk mengetahui masalah yang dihadapi dan mencari solusi bersama. 4. Meningkatkan penghargaan dan pengakuan. Berikan penghargaan kepada karyawan yang berprestasi dan berkontribusi pada kesuksesan perusahaan. Mengakui usaha dan kontribusi karyawan dalam berbagai bentuk, seperti penghargaan karyawan bulan ini atau apresiasi dalam pertemuan tim. 5. Meningkatkan pelatihan dan pengembangan karir. Menyediakan pelatihan dan workshop untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan karyawan. Menawarkan jalur karir yang jelas dan kesempatan pengembangan profesional untuk mendorong pertumbuhan karir karyawan. Yang keenam, membangun budaya kerja yang positif. Mendorong lingkungan kerja yang kolaboratif, inklusif, dan mendukung. Mengembangkan program kesejahteraan karyawan yang mencakup aspek fisik, mental, dan emosional. 7. Memantau dan mengelola reputasi perusahaan. Aktif mengelola reputasi perusahaan di media sosial dan platform review pekerjaan. Berinvestasi dalam program employer branding untuk menarik peserta terbaik dan meningkatkan citra perusahaan sebagai tempat kerja yang baik. Dengan mengimplementasikan langkah-langkah ini, PT Pagar Makan Tanaman dapat meningkatkan kepuasan karyawan, mengurangi turnover, dan memperbaiki reputasi perusahaan di mata calon karyawan. Dan berikut adalah peran serikat pekerja dan manajemen sangat penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang kondusif di PT Pagar Makan Tanaman. Berikut adalah beberapa cara untuk dapat berkontribusi. Peran serikat pekerja. 1. Mewakili kepentingan karyawan. Serikat pekerja dapat mewakili karyawan dalam negosiasi dengan manajemen untuk memperbaiki sistem penggajian, keseimbangan kerja dan kehidupan, dan kondisi kerja lainnya. 2. Mengawasi pelaksanaan kebijakan. Serikat pekerja dapat memantau pelaksanaan kebijakan perusahaan dan memastikan bahwa kebijakan tersebut adil dan tidak merugikan karyawan. 3. Menyelesaikan konflik. Serikat pekerja dapat membantu menyelesaikan konflik antara karyawan dan manajemen dengan cara yang adil dan profesional. Dan berikut adalah peran manajemen. 1. Mengembangkan kebijakan yang adil. Manajemen harus mengembangkan kebijakan yang adil dan transparan terkait penggajian, keseimbangan kerja dan kehidupan, dan kondisi kerja lainnya. 2. Mengkomunikasikan kebijakan. Manajemen harus mengkomunikasikan kebijakan perusahaan kepada karyawan dengan jelas dan transparan. 3. Mengawasi pelaksanaan kebijakan. Manajemen harus memantau pelaksanaan kebijakan perusahaan dan memastikan bahwa kebijakan tersebut efektif dan adil.
4. Mendengarkan karyawan. Manajemen harus mendengarkan keluhan dan saran karyawan dan menanggapi mereka dengan serius. Kerjasama antara serikat pekerja dan manajemen. 1. Komunikasi yang efektif. Serikat pekerja dan manajemen harus memiliki komunikasi yang efektif untuk memastikan bahwa kepentingan karyawan dan perusahaan dapat dipenuhi. 2. Kerjasama dalam mengembangkan kebijakan. Serikat pekerja dan manajemen dapat bekerja sama dalam mengembangkan kebijakan yang adil dan efektif. 3. Penyelesaian konflik. Serikat pekerja dan manajemen dapat kerjasama dalam menyelesaikan konflik antara karyawan dan manajemen dengan cara yang adil dan profesional. Dengan kerjasama yang efektif antara serikat pekerja dan manajemen, PT Pagar Makan Tanaman dapat menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan meningkatkan kepuasan karyawan sehingga mengurangi turnover dan meningkatkan reputasi perusahaan. Berikut adalah beberapa rekomendasi kebijakan berbasis praktik terbaik dalam manajemen hubungan industrial untuk PT Pagar Makan Tanaman. 1. Kebijakan penggajian yang adil dan transparan. Mengembangkan sistem penggajian yang adil dan transparan berdasarkan standar industri dan kebutuhan karyawan. Menyediakan informasi yang jelas tentang struktur gaji dan kebijakan bonus. Kedua, kebijakan keseimbangan kerja dan kehidupan (work-life balance). Mengembangkan kebijakan yang mendukung keseimbangan kerja dan kehidupan, seperti jam kerja yang fleksibel, cuti yang memadai, dan program kesejahteraan karyawan. Menyediakan fasilitas program yang mendukung kesehatan mental dan fisik karyawan. 3. Kebijakan komunikasi yang efektif. Mengembangkan saluran komunikasi yang efektif antara manajemen dan karyawan untuk mendengarkan keluhan dan saran. Menyediakan informasi yang jelas dan transparan tentang kebijakan perusahaan dan perusahaan yang terjadi dan perubahan yang terjadi. 4. Kebijakan penghargaan dan pengakuan. Mengembangkan program penghargaan dan pengakuan untuk karyawan yang berprestasi dan berkontribusi pada kesuksesan perusahaan. Menyediakan kesempatan untuk pengembangan karir dan pelatihan yang memadai. Dan kelima, kebijakan manajemen konflik. Mengembangkan prosedur yang jelas untuk menyelesaikan konflik antara karyawan dan manajemen. Menyediakan mediator yang independen dan profesional untuk menyelesaikan konflik. Yang keenam, kebijakan pengembangan karir. Mengembangkan program pengembangan karir yang memadai untuk karyawan. Menyediakan kesempatan untuk pelatihan dan pengembangan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan perusahaan. 7. Kebijakan kesehatan dan keselamatan kerja. Mengembangkan kebijakan yang mendukung kesehatan dan keselamatan kerja. Menyediakan fasilitas dan program yang mendukung kesehatan dan keselamatan kerja. Dan yang kedelapan, kebijakan employer branding. Mengembangkan program employer branding yang efektif untuk meningkatkan reputasi perusahaan sebagai tempat kerja yang baik. Menyediakan informasi yang jelas tentang budaya perusahaan dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi. Dengan mengimplementasikan kebijakan-kebijakan tersebut, PT Pagar Makan Tanaman dapat meningkatkan kepuasan karyawan, mengurangi turnover dan meningkatkan reputasi perusahaan di kalangan tenaga kerja. Dan berikut adalah loading forecast dari customer, di mana setiap bulan dari Juli hingga Desember terjadi kenaikan. Dan berikut adalah jumlah karyawan aktual, di mana Juli sampai Oktober yaitu mengalami penurunan, dan target planning yaitu mendapatkan penambahan karyawan dari 72 menuju ke 80 sesuai target. Dengan penerapan antisipasi di atas, maka ditargetkan untuk penambahan manpower di atas dapat tercapai apabila antara perusahaan dan serikat pekerja dapat bekerja sama dengan baik dan lambat laun penilaian negatif orang terhadap perusahaan tersebut akan berubah menjadi penilaian positif. Sekian presentasi yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya tutup, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.